Baik, tema kita Bapak Ibu malam hari ini adalah mengenai manfaat cocoa flavano untuk gagal ginjal. Wow, ya apalagi sekarang saya tadi baca berita ya bahwa banyak sekali anak-anak yang terkena penyakit ginjal akut ya. Nah, untuk itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan ya ciri-ciri dari penyakit ginjal. Sekalian kita juga sebagai Bapak Ibu ataupun orang tua harus tetap waspada dengan penyakit ginjal ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan, menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan kolom chat nanti akan Tadi 20 menit sebelum acara berakhir. Nah, baik, kalau begitu kita coba panggilkan dokter kesayangan kita ya, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Sepertinya saya ada gangguan sinyal sedikit. Baik, oke, baik. Kita langsung mulai saja ya, Dok ya. Oke. Oke, sudah muncul, Dok? Yap, udah muncul. Oke. Hai, selamat malam teman-teman FHI seluruh Indonesia. Ada yang masih di jalan? Masih hujan-hujanan? Aduh. Semoga bisa cepat sampai ya di rumah masing-masing ataupun mungkin lagi mau ketemuan sama orang. Semoga bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Sambil menikmati hujan ya, mungkin ada yang sudah habis makan atau mungkin jangan-jangan ada yang lagi makan ya. Boleh sambil kita belajar-belajar nih ya, refresh lagi pengetahuan kita. Dan kali ini mau topik yang saya bawakan adalah tentang gagal ginjal. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal gagal ginjal, sebenarnya kalau lebih ke ginjalnya sendiri ya, ginjal sendiri itu sebenarnya penyakitnya ada banyak. Tapi saya nggak punya dong, nanti jadi kayak kuliah ginjal di sini ya kan, dan nggak cukup waktunya ya. Jadi saya cuma mengambil salah satu penyakit ginjal yang populer, yaitu gagal ginjal kronik. Tadi sempat yang anak-anak mengalami gagal ginjal akut. Jadi kalau di sini sama-sama gagal ginjal, hanya perbedaannya satu, yang ada akut, ada kronik. Namanya ada akut dan kronik itu berarti soal masalah waktu diannya, proses sampai dia akhirnya terjadi gagal ginjalnya. Kalau yang gagal ginjal akut pada anak-anak tadi, biasanya ini ada apa namanya penyebab utamanya sampai dia mengakibatkan gagal ginjal kronik, gagal ginjal tersebut. Nah, ya. Oke, mungkin boleh bantu di mute ya. Oke. Nah, ini kalau gagal kronik, ini justru dia namanya juga udah kronis. Berarti dia sudah lebih panjang, lebih lama kejadiannya ya. Makanya biasanya lebih banyak didapatkan pada orang dewasa. Nah, gagal ginjal kronik ini dia merupakan suatu kondisi di mana ginjal kita itu tidak berfungsi, mengalami gagal fungsi. Jadi dia nggak mampu untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh. Ya, terutama seperti racun, cairan berbahaya, ya, itu kan harusnya disaring di ginjal yang bukan lagi itu harusnya dikeluarkan. Racun-racun yang seharusnya dibuang itu malah jadi masuk, dan seharusnya darah dan protein fatal, teman-teman. Bentar ya. Nah, itu tadi ya.
namanya juga gagal ginjal, gagal fungsi ginjal. Jadi sebenarnya itu kita juga harus tahu dulu fungsi ginjal itu sebenarnya buat apa aja sih. Tadi yang utamanya ginjal itu fungsinya adalah untuk menyaring. Kita harus menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan kadar-kadar tertentu ya, kadar-kadar bahan tertentu di dalam darah karena kalau kadar dari ini tidak seimbang atau bisa jadi berlebihan atau homeostasis di dalam tubuh kita ya, terutama nih yang ada hubungan dengan jantung, dengan otot, dengan tekanan darah, slide ya, bahkan bisa juga dia tuh bahkan bisa membantu, berperan juga itu dalam membentuk ya atau memproduksi zat yang bagus untuk kesehatan tulang kita yaitu vitamin D. Nah, makanya ini beberapa case buat teman-teman yang jarang berjemur atau mungkin teman-teman kita yang di luar negeri yang tinggal di daerah-daerah yang hampir jarang sekali atau susah sekali kena sinar matahari. Tapi kan tulangnya masih oke-oke aja baik karena ginjalnya masih ada backup matahari. Selain itu juga ya ginjal juga tuh punya peran juga dalam membentuk sel darah merah karena di ginjal ietin. Eritropoietin ini adalah suatu hormon yang digunakan nanti untuk membentuk kita punya ginjal bermasalah. Biasanya kita pun jadi ikutan jadi anemia ya karena eritropoietin ini jadi kurang. Akhirnya bahan baku untuk membentuk sel darah merah pun jadi kurang juga. Slide sorry. Nah, apa saja yang bisa bikin kita gagal ginjal? Nah, tadi kan kalau kita gagal ginjal yang akut, biasanya akibat dari kondisi-kondisi yang sifatnya cepat. Seperti kebutuhan sedang ada infeksi pada ginjalnya, ya. Biasanya ada infeksi pada ginjal, terus juga mungkin lagi keracunan, ya. Kondisi-kondisi itu bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Tapi lebih banyak sebenarnya kejadiannya adalah gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini juga penyebabnya juga karena yang sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Yaitu penyakit-penyakit yang sifatnya jangka panjang juga seperti diabetes, autoimun, karena hipertensi, ya, adanya peradangan pada pembuluh darah, atau bahkan karena sudah mulai ada kista yang banyak pada ginjalnya juga. Nah, ini juga malah bisa juga menyebabkan, lama-lama bisa menyebabkan yang namanya kondisi gagal ginjal kronik. Slide. Nah, ini yang penting kita tahu ya, tanda-tandanya. Karena sebenarnya teman-teman, ginjal ini adalah salah satu organ kita justru yang paling silent. Ya, yang paling nggak kedengeran kalau dia ada masalah. Gitu ya. Ibaratnya tuh kalau kayak kita tuh orangnya tuh introvert banget gitu ya. Ginjal kita tuh yang paling introvert adalah ginjal. Jadi kalau dia belum kalau dia pun sudah bermasalah biasa tuh nggak kelihatan gejala keluar langsung lagi. Jadi sebenarnya kalau bisa itu jangan sampai ya kita kena di gejala-gejala ini karena itu artinya sebenarnya ginjal kita tuh udah cukup berat kondisinya ya. Contoh-contoh gejalanya ada apa aja? Biasanya itu kita lebih banyak kita sering buang air, terutama gitu lagi beraktivitas kencing. Kita tidak tidur sambil minum, ya kan? Kita minum pas lagi kita terbangun. Tapi kalau kita lagi tidur pun kita sampai terbangun untuk kencing. Nah, tadi, apalagi kalau kita terbangun ya sampai berkali-kali, sampai lebih dari 3 kali. Wow, itu kita harus waspadai, itu tanda-tanda dari gagal ginjal. Selain itu juga, karena tadi ya, racunnya kan harusnya dikeluarkan, tapi malah terpendam, malah tertumpuk jadinya di dalam tubuh kita. Jadi itu kita mengalami yang namanya gejala-gejala keracunan. Seperti apa? Mulai dari kulit yang gatal, kita bisa mengalaminya kram otot atau bahkan mungkin kejang-kejang ya. Terus kita bisa mengalami mual, muntah, bahkan sampai hilang nafsu makan juga. Terus kita juga jadi lebih lemas dan kita tuh jadi kayak apa ya?
jadi menurunkan ketajaman mental kita. Kita tuh jadi kayak lebih banyak bengong, disorientasi, ya. Terus juga itu juga selain itu juga teman-teman, kita juga bisa mengalami kalau umpamanya kita lagi tes ya, tes urin itu bisa ditemukan darah dan protein karena bukan racun yang keluar dari urin kita tapi malah darah dan protein yang jadi keluar. Dan itu juga kita jadi bisa kehilangan berat badan, tidur kita terganggu, jadi lebih cepat capek, tensi kita juga tinggi ya biasanya ya, dan kita sudah bisa mulai mengalami bengkak-bengkak biasanya, bengkak-bengkak pada area bawah, jadi ke bawah, kaki, pergelangan kaki ataupun tangan. Bahkan bisa juga kita merasakan nyeri di dada ya, karena sudah mulai ada juga penumpukan cairan di sekitar jantung kita juga. Akhirnya kita bisa jadi mengalami sesak nafas, dan pada pria bisa juga sampai mengalami disfungsi ereksi. Slide. Nah, jadi intinya adalah kita kalau bisa kita cegah dong ya, jangan sampai kita mengalami gejala-gejala tersebut, karena kalau kita udah terlanjur mengalaminya, it means kita punya ginjal udah berat. Nah, mumpung teman-teman belum mengalami, yuk kita jaga ginjal kita supaya bisa sehat. Dengan cara apa? Intinya adalah kurangi beban ginjal. Tadi sesuai dengan fungsinya ya, untuk menyaring. Jadi yang racun-racun akan dikeluarkan lewat ginjal. Kalau semakin banyak racun di dalam kita, maka kerja ginjal juga jadi lebih berat. Berarti kalau gitu jangan dibanyakin dong racunnya. Racunnya bisa dari mana aja? Bisa dari makanan, bisa dari polusi, bisa dari merokok, dari minuman keras, ya. Nah, itu bisa juga kan dari obat-obatan sekalipun juga malah itu kan racun juga ya. Gitu. Jadi kalau kita pun makan obat-obatan berlebihan, itu malah bisa menyebabkan racun juga. Hati-hati makanya ya. Kalau bisa, kalau teman-teman udah mulai ngerasa kurang enak badan dan nggak enak badannya ini juga ya sudah apa namanya kok beberapa minum obat justru supaya apa? Supaya teman-teman tidak minum obat lebih banyak lagi akibat menunda pengobatan ya. Jadi tapi juga jangan gampang banget minum obat, jangan dikit minum obat, dikit minum obat ya sama juga itu masukin racun juga ya. Jadi supaya jangan berlebihan. Jadi sesuai dengan aturan. Nah, ini dia produk kesayangan kita ya, yaitu Flavanol. Flavanol original, sweet, Flavanol DTM with allergen, dan juga Flavanol Man. Right? Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, flavanol itu dia merupakan bagian dari flavonoid yang juga merupakan bagian dari polifenol. Nah, di sini polifenol itu sudah terbukti secara klinis, apalagi flavanol yang tinggi pada kokoa juga, itu juga sudah terbukti juga secara klinis ya, punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi ini dalam jangka pendek, kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai pelebar ya, pelebar atau pembuka pembuluh darah kita, membuat pembuluh darah kita jadi lebih elastis. Tapi tidak hanya itu teman-teman, pada dasarnya polifenol sendiri punya manfaat yang sebagai antioksidan gitu ya, itu bisa melindungi salah satu kita yang lainnya dari radikal bebas. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang, harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, biasanya kalau teman-teman yang mengalami gagal ginjal, itu gimana sih caranya kalau kita terapi dengan cocoa flavanol, atau apa memangnya yang bekerja di sini? Gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau umpamanya kita memberikan terapi cocoa flavanol bagi mereka-mereka yang mengalami gagal ginjal? Nah, biasanya teman-teman yang gagal ginjal itu kan mengalami melakukan terapi yang namanya hemodialisa atau cuci darah. Nah, cuci darah ini adalah suatu kewajiban karena ginjalnya tidak bisa menyaring darahnya sendiri, akhirnya yang ngerjain adalah alat. Gitu ya. Nah, di sini si alat itu akan membuka dia punya hemoglobin atau sel darah merah, itu akan melepaskan si hemoglobinnya ini dari semua yang dia ikat, termasuk racun, oksigen, dan yang lain-lain. Supaya dia jadi bersih. Nah, nanti hemoglobin yang sudah bebas ini, ya sudah single ini, itu akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Gitu. Nah, cuman sayangnya, karena dia sendirian ya masih bebas, jadi dia biasanya cenderung untuk mengikat sesuatu yang lain, dan seringnya yang justru diikat oleh si hemoglobin ini adalah nitric oxide, padahal nitric oxide itu kita butuhkan untuk menjaga pembuluh darah kita tetap elastis. Akibat dari
ikatan dari hemoglobin dan nitric oxide, akibatnya nitric oxide nggak bisa kerja dan jadi tidak bisa membuat pembuluh darah kita elastis. Makanya sering banget nih teman-teman yang gagal ginjal dan hemodialisa itu punya masalah pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu jadi lebih rapuh, kaku, dan akhirnya tuh kalau kelihatan tuh jadi kayak besar-besar dan lebam-lebamnya jadi banyak gitu kan. Nah, di sini teman-teman, dari hasil penelitian pada subjek-subjek yang memiliki usia rata-rata di atas 65 tahun dan juga sudah melakukan hemodialisanya sampai yang dosisnya itu 3 kali seminggu, ternyata setelah mereka mengkonsumsi kokoaflavanol sebanyak 900 mg setiap hari selama 30 hari, itu terjadi perbaikan sebesar 53% pada fungsi aliran darahnya. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk metabolisme dan juga untuk membentuk sel-sel tubuh yang baru. Ya, biasanya kita dapat ini bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, bisa juga dari kacang-kacangan. Slide. Nah, yang unik di sini adalah arginine itu kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case nih kita punya pembuluh darah tadi jelek, atau tadi pada teman-teman yang gagal ginjal dan hemodialisa, karena tadi arginine-nya sudah diiket-iketin sama si hemoglobin yang bebasnya. Nah, kalau diperlukan, arginine itu malah bisa dirubah menjadi nitric oxide supaya bisa menjaga tetap si elastisitas pada si pembuluh darahnya tersebut supaya aliran darah bisa tetap lancar gitu ya. Selain itu juga arginine juga punya peran juga dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, coklat sendiri di sini memang coklat kita itu berbeda dengan coklat pada umumnya ya. Karena coklat kita itu memang memiliki flavanol yang tinggi. Memang rata-rata coklat itu memiliki flavanol, tapi tidak tinggi. Bahkan cenderung kalau untuk coklat-coklat yang sudah kita konsumsi ya, coklat-coklat batang yang biasanya umumnya kita temukan, itu malah justru sudah tidak mengandung flavanol lagi. Bahkan atau mungkin flavanol sudah sangat sedikit sekali. Nah, di sini kokoaflavanol kita itu memiliki proses ekstraksi yang berbeda, di mana produsen kita yaitu Barry Callebaut sudah mempatenkan metodenya. Karena di sini metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Sehingga akhirnya nih yang kita konsumsi sebagai konsumen itu juga bisa mendapatkan yang kadar flavanolnya tinggi juga. Dan di dunia hanya Barry Callebaut yang punya, dan di Indonesia hanya FHI yang punya juga. Ya, slide. Nah, selain itu juga kita sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita itu kokoaflavanol itu memang bagus dan memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita sehingga memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk mengkonsumsinya pada dasarnya buat kita-kita yang mungkin masih sehat, ya, tidak terlalu banyak masalah kesehatan atau keluhan-keluhan kesehatan, itu bisa mengkonsumsi dosis maintenance untuk yang original atau sweet, itu bisa sebenarnya cukup 3-5 gram sehari. Tapi kalau umpamanya teman-teman yang sudah punya masalah pada kardiovaskular atau bahkan yang sudah mengalami gagal ginjal bisa mengkonsumsi yang original itu 15 gram sehari dan dilarutkannya itu dengan airnya sedikit banget ya karena memang ada pembatasan cairan biasanya kan. Nah, tapi bisa juga bahkan lebih mudah lagi supaya tidak perlu mengurangi konsumsi cairan, bisa lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi yang flavanol DTM with arginine. Nah, untuk teman-teman yang gagal ginjal itu bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih sehat, boleh mengkonsumsinya 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Jadi mulailah kita jaga ginjal kita dari sekarang ya, mumpung masih sehat. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Wow, luar biasa sekali ya, Dok, penjelasannya mengenai
manfaat cocoa flavano untuk gagal ginjal.